Bismillahirrahmanirrahim. Ini Alhamdulillah dialog Ramadan bersama saya Emdin Syamsuddin dapat berlangsung tahun ini Ramadan 1431 Hijriah dan sudah beberapa episode. Ini terima kasih Mbak Iis bisa datang. Banyak yang kangen dengan suara emasnya, tembang-tembang kenangan. Alhamdulillah. Tentu lewat kesempatan ini kita berterima kasih kepada pertama Indofood yang mensponsori dialog ini sudah bertahun-tahun, dan kepada TVRI yang juga dengan setia menyiarkannya ke seluruh Nusantara. Kita ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Saiful Bahri yang betulan ikut bersama kita pada episode ini, yang juga memfasilitasi rekaman acara kita ini di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, hari ini kita mau bicara apa nih, Mas Tom? Coba kita ini BD. Ini fenomena menarik bagi saya. Saya baca koran hari ini mengatakan setiap Ramadan itu kenapa terjadi kenaikan belanja bagi warga Muslim di Indonesia. Bahkan dikatakan oleh seorang pengamat, yang biasanya orang cuma mau mengkonsumsi 30% perbelanjaan, tapi setiap Ramadan itu naik 70%. Dan itu dari setiap tahun menjelang Ramadan. Ini fenomena apa beda? Seharusnya kan kalau Ramadan itu kan biasa-biasa saja, cuma makannya dibalik. Dari siang menjadi malam, dari pagi menjadi sore dan seterusnya. Tapi kenapa belanja menjadi tinggi? Ya, inilah yang disebut dengan konsumtivisme Ramadan. Jadi konsumtivisme, isme paham, pikiran yang cenderung berkonsumsi, makan, minum, dan akhirnya bersifat konsumtif ya, yang memang terjadi selalu pada setiap Ramadan ya. Menurut BPS yang disebut tadi itu, selama bulan Ramadan kenaikan konsumsi rakyat Indonesia yang tentu di dalamnya 88% umat Islam yang insya Allah menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa khususnya, itu naik 2 kali lipat biaya konsumsi hanya selama 1 bulan itu. Artinya apa? Artinya telah terjadi pemborosan atau tabdzir, mubadzir yang dilarang oleh Islam itu. Betul tadi ya. Sebenarnya bukan makan 2 kali atau berapa kali, cuma hanya mengganti jadwal makan itu. Waktu saja. Makan pagi dan siang diganti makan sahur, makan malam diganti buka puasa, dan yang lebih hebat lagi antara puasa dan sahur, konsumsinya juga meningkat ya. Lagi ada sholat taraweh, buka puasa bersama, menunya pasti yang lebih baik ya. Sehingga konsumsi umat Islam meningkat. Nah ini masalah, apalagi kalau sudah menjadi budaya. Dan nanti bertambah lagi bukan konsumsi makanan dan minuman ya, termasuk pakaian. Saya kira saat-saat ya mungkin bukan seminggu sebelum Lebaran, bahkan 2 minggu ya, sudah kemudian berlomba-lomba ya datang ke pertokoan ya. Syukur sekarang ini karena wabah corona. Tapi di balik ini bukankah menguntungkan misalnya bagi pengusaha Muslim yang berbuat baju, pengusaha makanan bagi Iya, tapi berapa banyak pengusaha dibandingkan pembeli? Oh iya. Pengusaha yang mungkin kurang dari berapa ya 2% ya, pembelinya 98%. Jadi siapa yang mau diuntungkan ini? Apakah ya keuntungan pengusaha, pedagang, kemudian dengan sukaria dibawa ke penderitaan dan nestapa para pembeli, terutama rakyat kecil. Kan ini menjadi budaya sebenarnya di tingkat menengah ke atas, tapi kemudian rakyat bawah juga ikut-ikutan. Dia tidak mau kalau tidak berlebaran tanpa baju baru. Nah, anak-anaknya pasti menangis karena teman-temannya sekampung Juga baru. teman-temannya satu sekolah pakai baju baru, dia harus juga. Akhirnya apa yang terjadi selama Ramadan? Nah, ini masalah kita ya. Jadi fenomena ini kan sudah berlangsung sekian lama
dan pada ini sudah masuk ke dalam kebiasaan atau adat di dalam masyarakat. Budaya. Kalau sudah adat menjadi budaya dan itu terus berlangsung. Bila tidak melakukan itu, maka dia sama halnya menentang adat. Kalau menentang adat atau budaya punya risiko untuk dikecam. Karena itulah ini salah satu bagian di dalam ukuran itu. Tapi di sisi lain sebetulnya itu juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Walaupun tanda kutip juga kesejahteraan kalau dipaksakan juga membawa dampak. Karena kejahatan akan semakin meningkat. Kalau tidak mempunyai kemampuan, dipaksakan, maka kejahatan-kejahatan kecil seperti penodongan, perampokan, yang semata-mata ingin memenuhi hasrat adat. Nah, ini satu problem. Bisakah agama kita perlahan-lahan mengikis kebudayaan yang kurang baik itu? Ya, Itu persoalan. ini fungsi agama. Ya. Seharusnya adat di suku-suku bangsa kita di tanah air yang sangat terpengaruh oleh agama, apalagi di daerah tertentu bahkan ada gium ungkapan adat basandi syarak basandi kitabullah ya, di Minangkabau, di daerah lain termasuk di daerah saya Sumbawa ya, adat istiadat bersendikan syariat, sedangkan syariat itu bersendikan kitabullah, Al-Quran dan Al-Hadith As-Sunnah gitu. Maka adat terutama di kalangan masyarakat muslim seyogianya tidak bertentangan dengan agama. Banyak adat istiadat kita yang bersesuaian dengan agama, tapi kalau ada yang bertentangan tidak bersesuaian dengan agama, itu yang harus diluruskan oleh para pemangku adat dan tokoh-tokoh agama setempat.